warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa nabiyana wa ba'du. Puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini malam yang 15 ya. puasa yang 14 alhamdulillah Allah berikan kita sehat dan bisa kita menjalankan ibadah-ibadah yang semoga ibadah kita Allah terima dengan sempurna. Amin ya Allah. Terima kasih wajib hadirkan di tempat kami yang sederhana. Bismillah Pak Ustaz. Mudah-mudahan menjadi format terbaik kami. Amin ya Allah. Ibu dan juga hari ini Pak kita memberi judul pada Hilul Fadail. Mudah-mudahan kita dengarkan ilmu yang sesi yang kedua ini. Mari kita dengarkan bersama dulu. Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Pimpinan Majelis Az-Zakir Pak Dr. Ramayuli beserta keluarga yang saya hormati, Bapak dan Ibu anggota Majelis Az-Zakir yang insya Allah dimasukkan oleh Allah ke dalam surga nanti. Amin. Yang sangat saya banggakan, hadirin wal hadirat, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah. Mudah-mudahan dengan kesehatan yang diberikan oleh Allah itu akan senantiasa kita pergunakan untuk sebaik-baiknya, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan berbuat baik kepada sesama, sehingga nilai kesehatan yang diberikan oleh Allah itu tidak sia-sia dalam kehidupan kita, Bapak Ibu. Ya. Nah, oleh karena itulah pada malam ini kita banyak-banyak berterima kasih, bersyukur pada Allah. Ya, mudah-mudahan Allah selamanya memberikan kesehatan pada kita, menyehatkan kita, dan memberikan rizki yang halal, yang banyak, yang berkah pada kita semua. Ya. Salawat dan salam kita berharap semoga Allah Subhanahu wa taala akan tetap melimpahkannya pada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena berkat perjuangan beliau kita sekarang ini berada dalam naungan iman dan Islam. Bapak Ibu yang berbahagia, 10 hari kedua kita sudah memasuki, Bapak Ibu. Kita berada malam ini pada malam yang ke-15 ya. 15 atau 14? 15 ya. Artinya kita sudah melaksanakan ibadah puasa sudah 14 hari, Bapak Ibu. Sudah tinggal separuh ya. Kalau ibarat pertandingan, kita sudah berada di tengah-tengah start itu. Ya, sudah berada di pertengahan, sudah separuh kita meninggalkan start kita, dan tinggal separuh lagi kita akan sampai ke finish. Di mana dalam finish itu nanti akan ditentukan oleh Allah mana yang mendapat juara, mana yang tidak mendapatkan juara, gitu ya. Jadi kita ibarat perlombaan, Bapak Ibu, memang ya kan, dari hari pertama sampai 10 pertama kita masih banyak tuh peserta itu, Bapak Ibu. Ya kan, berlomba-lomba, saling punya keinginan, saya harus sampai finish, begitu kan? Kita semua begitu. Tapi karena di dalam perjalanan itu banyak faktor kemudian yang menyebabkan kita lambat, lalu kita berhenti. Nah, tinggal yang lainnya masih meneruskan tuh perlombaan itu, pertandingan itu.
Alhamdulillah ini jumlahnya lebih 20 orang nih Bapak Ibu ya. Di Az-Zakir nih, di Az-Zakir masih tersisa 20 lebih. Yang awalnya saya lihat pada kemarin itu 30 lebih tuh. Sampai mencapai 40 ya. Jadi begitu berangkat dari start berhamburan tuh kita. Nah sampai sekarang karena ada yang capek, ada yang letih, ada yang lesu, maka dia berhenti. Nah tinggal nih ibu-ibu nih yang 20 orang lebih ini apa punya niat nyampe enggak ke finish itu atau tidak gitu kan. Nah tergantung kepada situasi dan kondisi kita nanti, terutama faktor keimanan kita Bapak Ibu. Kalau faktor keimanan itu bagus Bapak Ibu, walaupun tantangan rintangan banyak yang menghadang, kita akan melalui dengan gampang begitu. Tapi ketika iman itu gersang, iman kita itu sedikit tantangan, nah kita rebah, kita jatuh, kita tersungkur, sehingga kita tidak sampai kepada finish terakhir yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, begitu nyampe dalam finish itu, maka kita sudah akan diberi label oleh Allah nanti Bapak Ibu. Ya, sebagaimana yang dimaktub oleh Allah dalam surah Al-Baqarah 183. La'allakum tattaqun. Nah, itu label itu nempel nanti itu sama Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu sukses sampai kepada limit akhir dari perjalanan, dari perlombaan puasa Ramadan ini, maka otomatis nyampe finish itu nanti label la'allakum tattaqun itu nempel pada diri kita, walaupun tidak kita lihat secara kasat mata Bapak Ibu ya, tapi di dalam diri kita. Nah apa indikasinya? Ibadah kita tambah baik ya kan, sosial kita lebih baik ya kan, sikap kita lebih bagus ya kan, tingkah laku kita tambah terpuji. Nah itu tanda-tandanya Bapak Ibu, kalau kita sudah meraih gelar takwa itu Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu yang saya hormati, dalam kultum hari ini saya sengaja memberikan tema itu adalah Fadailul Amal Bapak Ibu ya. Fadailul Amal itu adalah amalan-amalan apa yang dilakukan oleh Rasul yang menjadi unggulan Nabi di dalam bulan suci Ramadan itu. Ya. Nah, kalau dalam kitab tarjih disebut itu Fadailul Amal namanya Pak Ibu. Nah di dalam tarjih dikatakan Bapak Ibu, idza ja'a Ramadana fa'aksir bis sadaqati. Itu yang pertama. Yang kedua adalah wadarasatil Al-Quran gitu. Jadi ada dua nih andalan Nabi begitu Nabi masuk ke dalam bulan suci Ramadan ya, yang paling Nabi konsisten banget, perbuatan Nabi yang paling dikejar terus oleh Nabi ada dua Bapak Ibu. Yang pertama fa'aktsir bis sadaqati. Nabi itu menampakkan frekuensi sedekahnya itu lebih banyak ketimbang bulan-bulan lain Bapak Ibu. Ya. Jadi Nabi bagaimana caranya? Nabi setiap hari itu senantiasa bersedekah. Tentu sesuai dengan kemampuan Nabi. Ya. Nah, kita juga harus mengikuti itu. Nggak perlu kita banyak-banyak bersedekah itu Bapak Ibu, yang penting kita konsisten. Tiap hari umpamanya kita bersedekah 1 bungkus nasi sama orang begitu Pak. Atau kita memberi buka orang 1 atau 2 atau 3 orang. Tapi itu konsisten terus dilakukan. Itu lebih bagus ketimbang kita bersedekah 5 juta tapi sekali itu. Gitu. Jadi perbuatan baik yang dicintai Nabi itu adalah sedikit tapi berkesinambungan Bapak Ibu. Nah inilah yang pertama kali dilakukan oleh Nabi, fa'aktsir bis sadaqah. Nabi itu konsisten senantiasa pada bulan suci Ramadan itu bersedekah
tentu sesuai dengan kemampuan Nabi. Nah, ada orang bertanya begini, Bapak Ibu, Pak Ustadz, saya tidak punya apa-apa untuk bersedekah. Lalu apa yang Bapak Ibu bisa lakukan? Saya bisa kalau bantu orang, Pak Ustadz, bisa bantu masjid, bersih-bersih, atau membersihkan jalan, atau membantu tetangga. Itu sudah masuk dalam kategori sedekah. Jadi sedekah itu tidak hanya diwujudkan dengan materi, Bapak Ibu. Apa yang kita punya, harta yang kita punya, lalu kita sedekahkan sama orang lain. Tidak hanya berbentuk itu, sedekah itu. Nah, saya lihat kalau di grup Az-Zakir ini kan, saya lihat itu yang kedua nanti, ya, wa mudarasatil Quran, itu yang kedua Nabi itu sudah terimplementasi itu kalau majelis Az-Zakir di bawah. Saya lihat di grup itu selalu dibagi itu surat pertama siapa, kedua, ketiga. Itu yang dilakukan Nabi yang kedua yang terbanyak, yang menjadi amalan andalan Nabi, Bapak Ibu, di bulan suci Ramadan itu. Ya. Jadi setelah bersedekah itu Nabi konsisten sesuai dengan kemampuannya. Kalau tidak mampu dengan materi, tidak mampu dengan makanan, ya apa yang kita miliki, yang kita anggap kita mampu melakukan untuk kita berikan pada orang lain, Bapak Ibu. Ya, itu saja. Atau tidak ada lagi nih, saya tidak bisa apa-apa lagi, saya hanya bisa mengajak tetangga nih, Bapak Ibu, yuk kita sholat berjamaah di Masjid Az-Zakir. Itu sedekah namanya. Jadi segala sesuatu yang sifatnya itu baik, yang bermanfaat buat orang lain dan dibutuhkan oleh orang lain, itu adalah sedekah. Jadi tidak selamanya sedekah itu diukur dengan materi, Bapak Ibu. Nah, saya kira kan kalau sifatnya seperti itu, Bapak Ibu, semua kita bisa. Ya kan? Gak mampu kita ngasih makan, gak mampu kita ngasih buka, ya mampu kita ngajarin orang umpamanya. Ya kan, panggil tetangga yang tidak bisa ngaji, kita ajari ngaji, itu sedekah. Atau ajak dia sholat berjamaah, ajak sholat tarawih di majelis Az-Zakir, itu sedekah. Syukur-syukur kalau berbentuk materi, umpamanya bilang sama Pak Haji Ramayuli, kita tingkat aja nih pengajian ini Pak Haji, biar saya yang nanggung semua. Bagus tuh Bapak Ibu. Iya kan, jadi lantai 2, lantai 3 nanti, wah tambah banyak tuh orang yang datang melakukan pengajian, bersolat berjamaah di Masjid Az-Zakir. Dan itu pahalanya nanti menjadi pahala mengalir, Bapak Ibu. Sekecil apapun Bapak Ibu sumbangkan dengan hal-hal yang bersifat di jalan Allah, lalu itu masih dipergunakan, maka selama itu pahalanya mengalir. Sekalipun, mohon maaf nih saya, Bapak Ibu meninggal, itu mengalir. Bapak Ibu pernah memberikan kepada Az-Zakir umpamanya 500.000, lalu dipergunakan untuk keramik, dipergunakan untuk beli kipas angin, diberikan untuk segala sesuatu yang dibutuhkan dalam majelis Az-Zakir. Selama itu dipergunakan, sekalipun ibu bapak meninggal, pahalanya akan terus mengalir. Inilah yang diinginkan oleh Nabi, Bapak Ibu, dengan kalimat fa'aksir fis sadaqati, kata Nabi. Jadi Nabi memperbanyak sedekah. Nah, ini termasuk kepada amalan andalan Nabi di dalam bulan suci Ramadan, Bapak Ibu. Nah, yang kedua memang ya pembacaan Al-Quran. Ini yang kedua. Jadi Nabi itu hampir tidak ada sela waktu yang tidak dipergunakan oleh Nabi untuk mendaras Al-Quran, Bapak Ibu. Ya, nah kalau dalam tataran yang kedua ini, ibu-ibu udah luar biasa, saya pantau itu di negara itu, Bapak Ibu itu. Ya, itu sudah bagus. Nah sekarang bagaimana kemudian lebih meningkatkan? Nah kalau itu kan 30 juz dibagi tuh. Ada si A, juz pertama, kedua, ketiga, keempat, begitu kan? Nah, umpamanya di dalam bulan suci Ramadan ini kita tingkatkan. Umpamanya 1 juz itu umpamanya sebelum datang Ramadan bisa diselesaikan 10 hari. Nah, maka di dalam bulan suci Ramadan kalau perlu Bapak Ibu kita bisa sehari umpamanya selesai. Nah, itu luar biasa itu. Berapa pahalanya? 1 bacaan Al-Quran yang dibaca oleh kita, maka dilipat gandakan pahalanya oleh Allah itu sampai menyentuh kepada level 700. Bapak Ibu.
oleh sebagian ulama sampai 1000. Dilipat gandakan betul pahala kita. Demikian juga dengan sedekah itu. Begitu. Nah, jangan kita beranggapan begini, Bapak Ibu. Wah, sama aja lah saya di luar bulan suci Ramadan dengan di dalam bulan suci Ramadan. Nah, salah. Persepsi kita salah begitu. Harus kita tingkatkan. Bisa 1 juz itu umpamanya di luar bulan suci Ramadan 10 hari. Nah, kalau bisa 1 hari atau 2 hari atau 3 hari. Yang penting lebih bagus ketimbang di luar bulan suci Ramadan yang pernah kita lakukan. Gitu. Jangan berbicara begini Bapak Ibu. Banyak orang terkait dengan daras Al-Quran ini, bacaan Al-Quran ini orang, ya wajar kalau pada zaman Nabi itu kan Nabi nggak sibuk. Kalau kita kan sibuk. 1 juz 1 minggu itu udah bagus itu. Mana sibuk kita dengan Nabi, Bapak Ibu? Mana sibuk kita dengan Nabi? Jangan bayangkan karena Nabi tidak punya pekerjaan dulu tuh luar biasa Bapak Ibu. Nabi itu dalam durasi waktu 24 jam dia memikirkan umat. Diberi tugas oleh Allah menyampaikan ajaran agama Islam pada diri sendiri, kemudian menjadi tersebar ke seantero dunia. Itu kan karena Nabi. Jadi nggak ada Nabi istirahat sebentar, nggak ada Bapak Ibu. Nabi itu selama 24 jam dipergunakan untuk berjuang di jalan Allah, membaca Al-Quran, apalagi begitu nyampe bulan suci Ramadan. Gitu. Ditingkatkan oleh Nabi itu. Ya, bacaan Al-Quran itu. Padahal di tengah-tengah itu, di sela-sela Nabi melaksanakan ibadah puasa, Nabi berjihad, Nabi berperang. Begitu kan? Kalau kita kan enggak. Perang apa yang kita lakukan hari ini? Tidak ada Bapak Ibu. Kita berperang dengan kantuk, kita berperang dengan malas, kita berperang dengan latih, gitu kan? Kita berperang dengan sifat lalai, itu kita. Ya kan? Nabi menegakkan kalimat Allah dengan pedang Bapak Ibu. Ya kan? Luar biasa beratnya. Jadi jangan katakan, oh pada zaman Nabi itu, Nabi kan nggak sibuk. Kita kan sibuk sekarang. Apa sibuknya itu? Sibuk kita hanya terkonsentrasi kepada masalah dunia. Bagaimana saya cari makan besok, ya kan? Bagaimana cara saya besok belanja? Itu kita. Nabi tidak, Bapak Ibu. Sudah melebihi dari jangkauan pemikiran kita. Sudah sampai bagaimana umat nanti setelah peninggalku itu bisa menjadi tersebar. Itu dipikirkan Nabi. Kita kan tidak pernah berpikir bagaimana umat setelah kita. Bahkan terkadang anak kita nggak paham apa yang akan terjadi setelah kita meninggal, gitu kan. Padahal Nabi sudah didesain sedemikian rupa oleh Nabi, langkah-langkahnya, cara-caranya, supaya nanti sepeninggal Nabi, umat Islam itu tetap menjadi besar sampai akhir zaman. Bapak Ibu, Bapak Ibu kenal apa, dengar kabar bahwa pemimpin Korea Utara itu kemarin masuk Islam, Bapak Ibu? Saya terhentak juga itu. Salah satu negara komunis di Cina itu kan, Korea Utara itu negara diktator, pemimpin diktator, ya kan? Salah sedikit kita dibunuh rakyatnya. Sekarang masuk Islam, Bapak. 3 hari yang lalu masuk Islam dia. Dan hebatnya diinstruksikan kepada seluruh tentaranya, seluruh rakyatnya harus masuk Islam. Coba Bapak Ibu. Hebat enggak? Padahal semua orang selama ini benci sama pemimpin Korea Utara itu karena diktatornya, sadisnya, gitu kan. Sekarang masuk Islam, Bapak Ibu. Terhentak itu, pengawal-pengawal beliau itu terhentak. Dan sekarang wajib tuh baca Al-Quran, itu wajib tuh Pak Ibu. Hebat enggak? Negara sekuler, negara ateis ya, komunis, enggak bertuhan, bisa masuk Islam. Nah, nggak paham dari mana sumbernya, apa penyebabnya, wallahu a'lam bishawab. Yang penting saya terus terang berterima kasih Bapak Ibu. Nah, sekarang dianjurkan mereka, tentaranya itu harus baca Al-Quran terus tuh, tiap hari. Hebat nggak dia? Padahal baca, menyebut kalimat asyhadu an la ilaha illallah saja nggak benar Bapak Ibu. Tapi semangatnya begitu. Nah, masa kita yang lahir dari
ayah kita Islam, ibu kita Islam, kita lahir sudah Islam, masa kita enggak lebih bisa konsisten daripada orang yang baru masuk Islam? Terkadang kita malu Bapak Ibu, ada mu'allaf baru masuk Islam tapi konsisten dengan agamanya. Kita yang lahir sudah Islam terkadang lalai kita, diganggu sedikit hancur kita. Mereka tidak, ya kan? Padahal baru masuk Islam tuh, ya kan? Mereka konsisten. Nah kita yang sudah keluar, kita nongol ke bumi ini sudah Islam, kita terkadang kita nggak konsisten. Nah faktor ini dan kemudian yang harus kita rubah nih Bapak Ibu, ya, bagaimana kita supaya lebih baik, lebih bagus keislamannya daripada orang yang baru masuk Islam. Harus begitu Pak. Dan ini termasuk kepada fadailul amal oleh Rasul Pak. Jadi baca Al-Quran, bersedekah, kemudian baca Al-Quran. Nah yang ketiga, fadailul amal Rasul itu Bapak Ibu, di dalam bulan suci Ramadan, Nabi senantiasa setiap malam itu tidak pernah tidak melakukan sholat tarawih, ya. Walaupun dikerjakan secara berjamaah itu hanya 2 malam menurut hadis, berikutnya itu Nabi dikerjakan sendiri-sendiri di rumah. Tapi sahabat disuruh melakukan sholat berjamaah. Kenapa? Kalau Nabi hadir tiap malam, dikhawatirkan itu akan menyebabkan kesimpulan yang salah dari sahabat, takut dianggap wajib. Berarti ada 6 wajib itu nanti, ya kan? Subuh, duhur, asar, maghrib, isya, ditambah lagi dengan salat tahajud atau tarawih. Makanya Nabi mundur kemudian, ya. Nah tapi ini termasuk ke dalam amalan andalan Nabi di dalam bulan suci Ramadan. Setelah Nabi sholat tarawih, Nabi banyak zikir, banyak berdoa, banyak baca Al-Quran, kemudian siang harinya Nabi banyak bersedekah, sesuai dengan kemampuan Nabi. Termasuk dalam amalan-amalan yang diandalkan oleh Nabi di dalam bulan suci Ramadan. Jadi jangan capek sedikit, tidak tarawih. Jangan Bapak Ibu. Kita kan belum tentu kita akan nyampe lagi dengan bulan suci Ramadan yang akan datang Bapak Ibu. Ya kan? Kita belum tentu. Hari ini kita nyampe, mari kita pergunakan dengan sebaik-baiknya. Karena Allah bilang, "Ainama takunu yudrikumul mauta walau kuntum fi burujim musyayyadah." Di mana saja Anda berada, kalau umpamanya Allah menghendaki Anda mati, berakhir hidup Anda nggak bisa ngelak. Artinya sekalipun kita berkeinginan ingin nyampe lagi dengan bulan suci yang akan datang, kalau Allah sudah menghendaki kita memanggil, ya kita nggak bisa Bapak Ibu. Walau kuntum fi burujim musyayyadah, sekalipun Anda bersembunyi dalam sebuah benteng yang sangat kuat, kata Allah, nggak bakalan bisa. Kalau aku menghendaki Anda dicabut, kata Allah. Nggak boleh Anda menghindar. Nah, mumpung kita masih Allah berkenan Bapak Ibu memberikan kesempatan pada kita hidup di dalam bulan suci Ramadan ini, masih punya waktu 16 hari kita, ya 16 hari, mari kita laksanakan kegiatan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Terakhir Bapak Ibu, amalan Nabi di bulan suci Ramadan itu adalah begitu nyampe 10 hari terakhir, Nabi selalu melakukan iktikaf. Nah, kalau ibu-ibu di mana iktikafnya? Kalau di masjid kan mungkin ibu tidak bisa melayani suami masa gitu ya. Perbanyak aja Bapak Ibu beribadah di rumah 10 hari terakhir gitu. Mau ibu sholat sunnah gitu ya, sholat berdoa, berzikir, lalu baca Al-Quran, melebihi daripada malam-malam sebelumnya. Kalau malam sebelumnya umpamanya dari malam pertama, malam kedua ibu hanya mampu memakan waktu 3 jam beribadah, maka tingkatkan. Karena ini adalah amalan andalan Nabi di dalam bulan suci Ramadan 10 terakhir, Nabi itikaf. Nah kalau Nabi memang itikafnya itu dalam durasi waktu 24 jam Bapak Ibu. Karena diantar oleh Aisyah, maka Nabi ke masjid gitu ya, tinggal muka tabir Nabi diantar, maka Nabi buka, Nabi sahur Nabi begitu. Dan Nabi jarang ketemu dengan istrinya di 10 hari terakhir karena Nabi konsentrasi melaksanakan iktikaf. Nah kalau umpamanya ibu mau lebih aman di masjid, ya di sini bisa nih kalau diizinkan oleh Pak Haji gitu kan, iktikaf Bapak Ibu di sini, ya kan, silakan sebelum
sorenya setelah sholat tarawih, nah persiapkanlah itu apa untuk sahur nanti bareng-bareng begitu kan. Nah, lalu besoknya mau buka juga siapkan begitu kan. Jangan diserahkan pada Pak Haji juga gitu kan, benjol nanti jadinya gitu kan. Bareng-bareng umpamanya kita ya. Itu baik ibu. Kalau mau ibu tentu ibu harus izin suami ya. Kalau nggak boleh jangan. Karena suami itu, restu suami itu adalah di atas segalanya. Bapak Ibu yang saya hormati, inilah andalan Nabi, fadailul a'mal Rasul di dalam bulan suci Ramadan. Ya, jadi perbanyak bersedekah Bapak Ibu, perbanyak membaca ayat suci Al-Qur'an, kemudian salat tarawihnya jangan sampai tidak dilaksanakan. Kemudian yang keempat itu adalah selalu melakukan iktikaf di 10 hari terakhir. Mudah-mudahan dengan itu Bapak Ibu akan mendapatkan nilai gelar takwa yang dihadiahkan oleh Allah kepada kita ya. Nah, kalau sudah mendapat gelar takwa artinya selama ibu bapak tidak melakukan kesalahan lagi, pasti bapak ibu masuk surga. Karena kuncinya masuk surga itu harus bertakwa. Enggak boleh enggak bertakwa masuk surga, enggak bisa. Harus bertakwa, harus beriman, baru bapak ibu kemudian diizinkan oleh Allah untuk memasuki surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya kira itu Bapak Ibu, kultum kita hari ini bukan kultum namanya ini kuljam ini, kuliah 1 jam gitu ya. Mudah-mudahan guna dan manfaatnya. Nasrun minallahi fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kuliah 1 jam, mudah-mudahan kita bisa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita ingin masuk surga, yaitu jalankan di yang bulan Ramadan mumpung kita masih ada umur, yuk kita banyak-banyak bersedekah, yuk kita banyak-banyak kita baca Quran, yuk kita jangan tinggalkan sholat tarawih, yuk kita bareng-bareng beriktikaf. Mudah-mudahan tempat yang dijalankan oleh Rasulullah menjadikan suri tahun dan kita bisa. Amin ya Allah. Demikian ibu, ilmu kita bisa dapat, kita serap dari ilmu pertama sampai terakhir, dan kita serap kita bisa mengamalkan dalam kehidupan kita sehari. Dengan ilmu kita menjadi apa ilmu kita menjadi. Demikian mari kita akhiri dengan bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.